Sekarang kita melihat beberapa, karena ini adalah bagian dari terakhir dari bagian sistem eliminatif. Nah, kita akan melihat beberapa simptom-simptom akut dan simptom-simptom kronik pada organ-organ eliminatif ya. Misalnya pada kolon gitu ya, usus besar gitu. Nah, ini kan usus besar ini dia kalau misalnya menunjukkan gejala-gejala simptom yang akut, nah dia ada muncul gas gitu kan, gas. Lalu nanti ada di dalam abdomen itu ya ada tender mass di dalam abdomen, itu tender itu kayak massa gitu ya, ada volume yang ada pada abdomen gitu kan. Lalu ya akan mengalami diare gitu kan. Diare itu ya ada masalah fungsi pada kolon gitu, misalnya diarenya berlebihan gitu, kecuali lagi proses healing ya. Proses healing itu ya kadang kita mengalami diare kayak usus kita itu dibersihin gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak lagi proses healing, tidak lagi detox, terus kita mengalami diare, itu adalah simptom yang akut yang terjadi. Lalu ya sakit kepala, kita akan mengalaminya tersebut gitu. Lalu ya kenapa sakit kepala? Karena kita udah belajar ya bahwa kolon itu ada relasinya dengan organ-organ lain termasuk dengan otak atau bagian kepala gitu. Nah, lalu nanti kita bisa melihat di bagian kronisnya itu seperti apa. Kita udah belajar. Nah, sekarang kalau misalnya di bagian paru-paru, nah akut simptom yang muncul itu apa? Itu ya bernapas jadi susah. Nah, bernapas menjadi sakit. Pernah nggak ya? Kalau saya pernah merasakan ya bernapas itu susah gitu, karena ya saya mengalami misalnya yang saya pelajari ya kayak angina pectoris itu. Jadi ya otot jantung saya itu sakit, baru paru-paru saya juga sakit. Saya kayak mengambil nafas itu sangat sulit sekali, apalagi di dalam situasi yang sangat dingin, tapi bukan dingin yang alami, dalam ruangan ber-AC gitu ya. Itu kayak ikan ikan mati yang ngap-ngap ngambil oksigen sampai kesusahan, nggak bisa plong. Jadi nyari oksigen itu susah sampai kayak mata berair gitu ya, memompa, menarik itu susah. Nah itu ya itu saya mengalami namanya painful breathing, bernapas yang sakit gitu ya. Lalu excessive cathar production, jadi ya akan menghasilkan itu kayak lendir, kayak selaput yang berlebihan gitu pada paru-paru gitu kan. Nah lalu ya inflamasi yang terjadi secara lokal di bagian paru-paru. Nanti inflamasi itu kan peradangan gitu kan. Dan kita sudah belajar bahwa inflamasi itu adalah bagian dari self mechanism dari sel, karena telah terlalu toksik gitu. Jadi dikasihlah, muncullah inflamasi. Hanya mungkin steroid nggak dihasilkan karena kelenjar lain yang berurusan dengan steroid, misalnya adrenal, itu lagi down, sehingga ya inflamasi itu nggak bisa diselesaikan gitu. Ya, akhirnya muncullah inflamasi. Lalu ada asma. Nah, asma itu karena ya permasalahan pada paru-paru. Asma, jadi produksi lendirnya itu berlebihan gitu kan, yang itu akan muncul juga. Lalu ya kemungkinan pneumonia gitu kan, mengalami pneumonia. Lalu nanti ada scar, luka pada ya pada paru-paru, pneumonia, lalu lebih lanjut lagi ada luka gitu. Lalu ya mengalami disapnea gitu ya, kesulitan bernafas itu sulit gitu. Tadi ada painful, painful itu bernafasnya sakit gitu ya, sakit nyeri. Nah ini sekarang difficult gitu, susah bernafas gitu, malah ini disapnea gitu. Lalu iritasi karena ya dia mungkin mengkonsumsi marijuana, rokok gitu kan. Nah, itu asap-asapnya dapat menyebabkan kondisi-kondisi yang akut gitu. Bukan hanya si perokok itu saja yang bermasalah, tapi orang yang tinggal dengan perokok, nah itu juga dapat mengalami simptom seperti ini gitu ya, mengalami iritasi pada paru-parunya. Nah, nanti kalau pada chronic symptomsnya itu ya akan lebih besar lagi, yaitu poor elimination, dari pembuangan itu menjadi susah gitu. Karena ya udah mulai banyak sel-sel pada paru-paru itu yang bermasalah, sehingga eliminasi pun jadi lemah gitu ya. Lalu ada nanti muncullah emfisema gitu kan.
kesulitan-kesulitan bernafas yang lainnya makin parah, lalu ya batuk gitu kan, itu terus menerus, misalnya kayak batuk nggak berhenti berhenti gitu, baru sembuh batuk lagi nanti sampai batuk 900 100 hari gitu. Nah itu ya itu bagian kronik symptoms, dan ketika saya dulu pernah mengalami seperti ini, saya menyadari ya berarti tubuh saya tuh secara genetik ya udah weak gitu ya, lemah. Dan sekarang ya lagi menyehatkan, sehingga ya lama-lama pelan-pelan simptom saya tuh nggak ada, dan saya nggak pernah tuh selama pandemi ini ya mengalami batuk gitu atau flu, sampai saya pernah sampaikan kepada kepada teman saya, sampai saya bilang saya lupa batuk itu seperti apa gitu ya, saya lupa pilek itu sama flu itu seperti apa gitu, sakit kepala itu lupa gitu. Karena apa? Karena simptom-simptom itu ya pergi dengan sendirinya ketika saya meregenerasi sel saya melakukan detoksifikasi pada tubuh saya gitu. Nah lalu ya kalau pada kronik akut ya muncul lagi itu namanya pendek di dalam bernapas, napasnya pendek gitu ya, lalu uh, ada namanya dizziness, jadi orang jadi kayak mager, terus nanti ya mengalami namanya posturnya miskin gitu ya, posturnya buruk gitu, karena ya ada ada tekanan pada bagian paru-parunya gitu kan, lalu ya membuat bagian posturnya pun nanti makin parah gitu kan, makin nggak benar gitu kan. Nah lalu ya bagian jantung bagian bawah itu juga nanti ya mengalami kerusakan gitu. Kenapa? Karena ya akibat asap rokok dan segala macamnya gitu. Nah kalau ini tidak dilakukan regenerasi sel atau detoksifikasi, maka memperparah organ paru-paru itu sendiri gitu, dan yang terkait dengan paru-paru itu sendiri juga makin parah gitu. Nah ketika saya melakukan regenerasi, ya saya nggak lagi mengalami yang namanya shortness of breath, pendek napas gitu, napasnya pendek nggak bisa panjang itu ya nggak, napas saya tuh makin lama makin dibenerin gitu kan, makin kuat ngambil napasnya, suara saya pun jadi lebih stabil gitu. Saya dapat merasakan ya perubahan-perubahan positif gitu, bahkan ketika bergabung di dalam paduan suara ya suara saya tuh lebih lebih firm gitu ya, lalu lebih bulat gitu, lalu bisa bisa tarik nafas, lalu ya kadang bisa nyampai not yang cukup tinggi, padahal saya tuh nggak bisa not-not yang terlalu tinggi, walaupun ya golongan sopran, tapi nggak bisa yang sampai tinggi, tapi terkadang saya bisa gitu. Nah itu kenapa? Karena ada perubahan-perubahan positif pada laring saya, sel-selnya gitu ya makin kuat, pada paring saya, trakea, lalu pernapasan saya gitu. Nah itu kan karena ya melakukan regenerasi sel, melakukan detoksifikasi, dan semuanya itu bisa gitu kalau kita disiplin melakukan hal tersebut. Nah sekarang kita melihat pada kulit ya. Nah kita udah belajar kemarin di modul sebelumnya itu tentang kulit, bahwa kulit itu adalah organ eliminatif yang terbesar karena dia melapisi seluruh tubuh kita, dan dia ada pori-pori yang memunculkan toksin-toksin itu bisa keluar, ada jalan keluarnya, dan juga menutupin ya supaya bakteri-bakteri, mikroorganisme yang dalam ukuran nano atau yang sangat kecil itu tidak gampang masuk. Nah, kita melihat bahwa ketika muncul penyakit-penyakit kulit pada tubuh kita, nah itu kan kulit itu seperti cermin. Kita tidak bisa melihat seperti apa ginjal kita kondisinya gitu, seperti apa paru-paru kita kondisinya, dan organ-organ lain. Tetapi ketika muncul simptom pada kulit, penyakit kulit, nah itu menggambarkan bahwa ada masalah inside the body gitu kan. Nah misalnya yang muncul ruam pada kulit kita gitu kan, muncul psoriasis gitu kan. Nah itu berarti kan ginjalnya bermasalah, ginjalnya sudah down. Lalu ginjalnya sudah down, dia tidak lagi bisa memfilter kotoran-kotoran, sehingga ya munculnya ke permukaan gitu, munculnya itu ya ke kulit, kulit itu ngasih warning, ini kamu ginjalnya sudah lemah, tapi kan ginjal nggak bisa ngomong gitu, jadi muncullah di dalam
ya di dalam permukaan kulit gitu, seperti itu gitu. Nah, ini adalah rambu yang untuk kita bisa membaca kita harus ngapain nih ketika di kulit kita udah muncul gejala seperti ini. Misalnya ya, untuk yang kondisinya acute gitu ya, karena ya level level penyakit itu ada acute, kronik, baru tadinya acute, subacute, kronik, sama degeneratif gitu. Nah, sekarang kalau dalam fase acute itu ya tangan kita itu keringetan gitu, keringatnya banyak tubuh kita, terus kita kayak gampang keringetan gitu ya, dan itu berlebihan keringatnya gitu. Nah, itu sebenarnya ada sinyal gitu, sinyal bahwa ya ginjal kita tidak memfilter dengan baik gitu, sehingga ya muncullah ke permukaan gitu. Lalu ya kulit berminyak, oily skin gitu. Nah, ini adalah salah satu sinyal juga dalam level yang sudah akut gitu, bahwa ya bagian eliminatif organ kita, entah itu ginjal, pembuluh limpatik atau sistem limpatik itu sedang down gitu kan. Nah, itu ya wajah kita berminyak, muncul minyak yang perlu dikeluarkan karena kita mungkin banyak makanan-makanan yang berminyak gitu kan, eksesnya, terus ginjal nggak bisa menyaring itu kembali sehingga ya dikeluarkan melalui pembuluh kulit gitu, melalui organ kulit gitu. Dan ya kulit kita berminyak, kulit kita, muka kita berminyak gitu, itu adalah tanda tanda dari ya organ kita itu bagian ginjal sudah down. Saya juga dulu mengalami seperti itu Bapak Ibu, wajah berminyak gitu ya, makanya ya nggak nyaman gitu ya, kita perlu kertas minyak untuk menghilangkan minyak tersebut atau tisu gitu ya. Nah, tapi sekarang ya saya nggak perlu yang melakukan yang seperti itu lagi, hidup jadi lebih simpel gitu kan. Lalu sensitif sama panas dan dingin gitu, kita nggak kuat panas, kita nggak kuat dingin, dan saya juga dulu mengalami hal seperti ini gitu kan. Lalu ruam-ruam gitu kan, ruam-ruam pada kulit gitu. Nah, itu kita melihat bahwa ketika muncul ruam-ruam pada kulit, nah itu adalah penyebab, itu adalah tanda bahwa ya, sistem eliminatif kita itu lagi bermasalah gitu kan. Lalu muncullah gatal-gatal gitu. Nah, gatal-gatal ini itu karena apa? Karena ya di dalam tubuh kita itu terlalu banyak jamur gitu ya, di mana mikroorganisme itu kalau sama yang manis-manis itu sangat senang kan, jamur apa segala macem gitu, sehingga ya kita gatal gini. Saya pernah mendengar cerita teman saya ketika dia menceritakan masalah penyakitnya gitu ya. Nah, dia menggarut tapi nggak ada yang gatal di badannya berasa gitu. Nah, dia udah dikasih obat ini obat itu gitu ya sama dokter kulit apa segala macam, tapi nggak selesai gitu. Nah, nah itu ya muncul ya gatal-gatal itu ya. Lalu kutil, kutil misalnya ya, kutil di wajah yang kayak daging tumbuh gitu ya, baru di sekitar leher gitu kan. Nah, orang bilang biasanya itu tanda-tanda penuaan. Iya, benar, umurnya makin banyak, tapi sebenarnya karena ya organ eliminatifnya itu ginjalnya sudah down gitu kan, sehingga nggak nggak bisa lagi memfilter gitu, sehingga ketika nggak sempurna lagi memfilter kotoran-kotoran toksik dalam makan yang ada pada makanan, pada obat-obatan, suplemen, ya muncullah ke kulit jadinya bentol-bentol gitu kan, yang kita perlu laser gitu, muncul lagi laser lagi, nggak menyelesaikan masalah gitu, karena kita hanya menyelesaikan simptom yang muncul di permukaan. Tapi ketika kita melakukan regenerasi, detoksifikasi, maka ya pelan-pelan itu akan muncul gitu. Saya dulu di sekitar ya leher saya ya, itu lumayan ada beberapa. Wah, saya melihat, wah ini tanda-tanda wanita yang sudah mendekati penuaan gitu, sudah mulai ada gitu kan. Kalau orang kan ya langsung ke dokter kulit gitu, di laser gitu. Nah, tapi kan ketika saya belajar seperti ini, saya udah nggak mencari-cari gituan, santai gitu kan. Dan lama-lama ya itu lepas-lepas sendiri gitu, kayak daki, kayak kulit yang mati, dia lepas sendiri gitu, lepas tanpa dia papain gitu, dan itu real, dan itu saya alami gitu. Jadi ya kulit juga makin bersih kan ya, karena sistem ginjal ini makin sehat gitu. Tadinya dia alihkan semua ke kulit,
sekarang nggak perlu gitu, kulit kita juga makin bersih gitu. Lalu kalau misalnya saya kena sayatan gitu ya, kalau sekarang kena sayatan itu nggak terlalu berasa sakit, jadi saya cuek gitu kalau udah kena sayatan karena motong buah gitu, dan itu cukup sering terus tergores. Nah itu nggak lama ya hilang, bahkan bekasnya hilang. Kalau dulu ya agak susah ya gitu hilang bekas itu, sangat harus pakai salep ini salep itu gitu untuk menghilangkan fleknya, untuk menyamarkan gitu ya, mengubah kulit ke bentuk aslinya, ke warna aslinya gitu, dan nggak sembuh-sembuh gitu. Nah sekarang ya bekas-bekas yang dulu waktu kecil itu ada malah mulai memudar gitu ya. Karena apa? Karena ya ginjal kita makin sehat, kulit kita pun jadi makin sehat gitu. Tidak ada lagi yang namanya simptom-simptom tadi. Tapi kalau ginjal kita mengalami masalah, sistem eliminasi kita makin masalah gitu. Nah, muncul tuh pada organ gitu ya. Misalnya ya kalau udah kronik jadi susah berkeringat gitu ya. Karena udah nggak bisa lagi gitu ya dikeluarin lagi keringatnya. Tadi eksesif gitu kan. Nah, sekarang kalau udah kronik ya susah berkeringat karena ya tadi masih muncul tuh, kulitnya masih masih memberikan ruang untuk keringat gitu. Tapi kalau udah pada fase kronik ya nggak bisa, udah ketutup gitu ya, mungkin jalannya jalannya keringat itu pun sudah tersumbat gitu. Nah, lalu ya mengalami namanya rambut rontok gitu kan. Nah, rambut rontok, disisir rontok, lalu dikeramas rontok, dicatok rontok gitu, lalu dikeringin rontok, apapun rontok gitu. Nah itu ya karena apa? Karena ya masalah di organ kulit dan masalah sistem eliminatif kita kan akhirnya muncul simptom ya rambutnya rontok gitu. Lalu ya muncul flek-flek pada wajah gitu. Flek pada wajah ini misalnya kayak penyakit kusta namanya, jadi kayak ada vitiligo gitu ya, tadinya kulitnya misalnya sawo gitu ya putih, nah muncul kayak kayak orang kena kusta gitu, warna kulitnya tuh jadi putih gitu, dan itu makin lama makin lebar makin besar gitu kan, makin nyebar, yang disebut vitiligo. Itu akan muncul ketika ya organ eliminatif kita itu makin lemah dan akan memunculkannya pada simptom gitu kan. Lalu ya kulit jadi kering, lalu ya sirkulasi darah jadi tidak bagus gitu kan, lalu ya bakteri gampang masuk gitu ya, sehingga ya muncullah penyakit-penyakit kulit lainnya gitu kan, lalu muncul jerawat gitu. Nah kalau udah banyak jerawat gitu, jerawat batu, nah itu bernanah apalagi gitu ya, itu yang menandakan bahwa organ eliminatifnya itu udah down gitu, lalu muncullah di permukaan, lalu psoriasis gitu ya, psoriasis di kepala, di punggung gitu. Nah, dan itu ketika muncul psoriasis itu akhirnya kan menimbulkan masalah-masalah psikologis, masalah-masalah emosional, dan masalah-masalah pikiran gitu, nggak bisa lagi berpikir dengan jernih dan apa segala macam. Dan itu ya udah parah ya, udah berat ya. Tetapi ketika kita tahu bagaimana meregenerasi sel, bukan yang katanya psoriasis berat saja itu bisa disembuhkan kok, dan orang makin emosinya makin jelas, makin baik, makin stabil, mentalnya makin kuat, lalu ya pemikirannya makin clear, makin jernih gitu. Dan saya membaca bukunya Dr. Bernard Jensen ketika dia menangani orang yang psoriasis itu hampir seluruh tubuh badannya, dan saya sendiri agak ngeri ngeliatnya, agak geli. Dan kesaksian orang itu ya sembuh pelan-pelan, dan dia nggak gampang lagi mengasihani diri. Tadinya dia mengasihani diri gitu kan, harus minta dimengerti sama orang lain. Kenapa? Karena masalah-masalah psikologis pasti akan muncul, merasa tertolak segala macam gitu. Tapi ketika dia melakukan regenerasi sel, melakukan detoksifikasi gitu ya, ya tadi yang meradang gitu ya, menebal kulit itu pelan-pelan mati, lepas lepas, muncul sel-sel baru, walaupun nggak nggak setahun ya prosesnya itu, apalagi kalau udah seluruh tubuh itu bisa bertahun-tahun. Tapi dia makin sehat, dia makin happy, dia makin bahagia, dia makin tidak lagi terlalu sensitif, dia makin bisa mengerti orang, dia makin punya pikiran yang jelas gitu ya, punya logika yang baik, konsep yang baik, semuanya gitu. Dan semuanya kayak kembali ke tempatnya gitu. Tadinya kan misalnya berantakan tadi mana segala macam ya, benar-benar berantakan kayak kamar pecah. Tapi ketika dia mendetoksifikasi ya
dia akan kembali menaruh sesuatu itu, barang-barang itu pada tempatnya, ditata kembali. Nah, demikian juga di dalam tubuh kita gitu. Ketika kita muncul simptom-simptom akibat eliminatif sistem kita ini gagal, entah pada jantung, entah pada paru-paru, pada kulit, pada limpatik, lalu pada organ kolon gitu ya, muncul simptom-simptom dan kulit memberikan cermin untuk membaca yang di dalam. Nah, itu ya kelihatan bahwa kita itu seperti orang yang sudah pecah gitu, yang sudah tercabik-cabik gitu, entah mentalnya, entah spiritualnya, entah emosionalnya, lalu entah logiknya gitu, udah kayak tercabik-cabik, lalu gampang sensitif dan selalu menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika kita mulai meregenerasi sel, nah itu semua pelan-pelan ditata, dibenerin, dibersihin, lalu diletakkan kembali pada tempatnya, sehingga kita melihat itu pun oh begini, oh gitu, semua pada tempatnya, pada posisinya dan lebih jelas, dan itu yang membuat hidup kita lebih bahagia tentunya ya, dan kita jadi lebih happy dan hidup jadi lebih ringan. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa belajar sebenarnya bahwa untuk menjadi sehat itu sangat simple, dan simple itu ya powerful gitu, hidup itu simple gitu, dan Tuhan itu memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang sederhana untuk ya memaintain tubuh kita gitu, bukan ilmu-ilmu yang sulit gitu, karena ya logika yang ada di alam semesta ini Tuhan kasih dengan sederhana kok gitu, tidak sulit. Hanya memang ya dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, dikuasai iblis, ya akan membuat itu sulit sehingga kita kabur, tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Dan hari ini kita belajar tentang eliminatif system, dan semoga pembelajaran ini membuat kita mampu untuk melakukan pemulihan, regenerasi terhadap tubuh kita, terhadap sel kita. Entah seberapa buruknya paru-paru kita, seberapa hitamnya, nah itu dapat dilakukan regenerasi dengan disiplin, komitmen, dan dengan punya goal yang pasti, yang jelas, maka kita akan bisa membalikan sistem tersebut yang sudah jatuh kepada posisi seharusnya. Demikian pembelajaran ini, harap ya sistem eliminatif yang berapa seri terpisah dengan sistem limpatik, terpisah dengan sistem imun, dan terpisah dengan sistem pernafasan itu membuat kita kepada satu pengertiannya, dan kita jadi semangat untuk belajar, semangat hidup sehat, dan semangat membagikannya. Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya di Fruit Miracle Class. Jangan ketinggalan topik-topiknya ya. Bye!